Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online. Kali ini kita akan membahas tentang vaksin sel dendritik ya, karena banyak yang bertanya-tanya mengenai vaksin COVID-19 tentang vaksin Nusantara ya, yang konon berbasis sel dendritik ya. Nanti yang kita bahas adalah yang pertama, apa definisi dari vaksin sel dendritik ya, kemudian mengapa memilih sel dendritik untuk vaksin COVID-19 ini ya, kemudian bagaimana cara kerjanya ya, bagaimana cara kerja dari vaksin sel dendritik ya. Tentu sebelumnya kita akan membahas bagaimana cara pembuatannya, cara membuat vaksin sel dendritik ini. Nah, nanti juga apa hambatannya gitu ya. Dan di sela-sela di tengah-tengah nanti ada pembahasan mengenai uji klinis dari vaksin Nusantara ya. Nah, untuk itu sebelum kita membahas ke masalah yang lebih dalam lagi, karena nanti ada beberapa istilah-istilah yang memang harus dijelaskan lebih detail lagi, maka bagi para pemirsa kami anjurkan untuk mengunjungi channel Safari Imunologi yang membahas tentang sel dendritik ya. Insya Allah pekan Ahad ini ya, Ahad setelah hari kita tayangkan ini, nanti akan muncul pembahasan sel dendritik ya, dan juga nanti akan ada pembahasan sel limfosit yang sudah disiarkan, diunggah di channel ini ya. Nanti soalnya dua sel itu sering kita sebut di video kali ini ya. Monggo silahkan yang berminat untuk mengunjungi dan melihat lebih jauh tentang sel dendritik dan sel limfosit. Nah, kita mulai saja ya. Yang pertama, apa toh yang disebut dengan vaksin sel dendritik ini ya. Yang sebelah kanan itu gambar itu adalah gambar dari sel dendritik ya, dengan mikroskop elektron ya, yang sangat besar sekali besarannya ya, sehingga bisa terlihat wujud dari sel dendritik. Itu ada tangan-tangannya ya, ada seperti jaring, itu tangan-tangannya ya. Nah, vaksin sel dendritik itu adalah vaksin yang menggunakan sel dendritik untuk menimbulkan kekebalan tubuh ya. Nah, sel dendritik itu salah satu jenis dari sel darah putih ya. Nah, nanti bisa silakan dikunjungi ya channel yang tadi ya, Safari Imunologi, untuk lebih lanjutnya. Nah, pada jenis vaksin konvensional ya, bedanya dengan yang konvensional ya, yang sudah ada selama ini ya, bahwa pada vaksin konvensional itu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah antigen, atau baik itu antigen yang utuh ya, misalnya patogen ya, virus utuh misalnya, nanti kemudian ada yang misalnya proteinnya saja, rekombinan protein misalnya, atau yang dimasukkan ke tubuh kita itu adalah materi genetik, misalnya RNA atau DNA itu ya. Nah, kalau vaksin sel dendritik ini yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah sel dendritik yang sebelumnya itu sudah dikenalkan dengan antigen tertentu ya. Nah, setelah kenal baru dimasukkan ke dalam tubuh kita ya, itu ya. Itu bedanya dengan vaksin yang konvensional. Nah, sekarang kita lihat lagi, nah, mengapa milih sel dendritik gitu kan ya. Sel darah putih itu kan banyak ya, ada sel eosinofil, ada basofil, ada neutrofil itu ya, ada monosit, ada makrofag, ada sel limfosit T gitu ya, banyak sekali. Tapi kenapa yang dipilih adalah sel dendritik gitu ya. Nah, yang pertama alasannya adalah sel dendritik itu bisa mengenali kuman patogen ya. Loh, bukankah hampir semua sel tubuh kita bisa mengenali patogen gitu ya. Ya, karena ada yang lain lagi ya. Nomor 2 ini, sel dendritik bisa mengenali protein terlarut ya. Tidak semua sel bisa mengenali protein terlarut ya, dalam arti antigen dalam bentuk protein terlarut ya. Kemudian berikutnya lagi, sel dendritik adalah sel penyaji antigen yang profesional. Maksudnya seperti apa sih? Maksudnya kekebalan tubuh kita itu kan ada kekebalan tubuh yang alami ya, yang sudah siap sejak kita lahir ya. Tapi ada juga kekebalan tubuh kita itu yang didapat, yang adaptif ya.
ya. Artinya harus ada aktivasi dulu ya, baru bisa berfungsi dengan baik. Nah, kekebalan yang didapat ini itu umumnya memerlukan aktivasi dari sel T ya, sel limfosit T ya, salah satu jenis dari sel darah putih kita. Nah, sel limfosit T itu dia tidak bisa mengenali antigen yang khusus kalau tidak disajikan oleh sel penyaji antigen. Nah, sifat fungsi dari sel penyaji antigen itu adalah nanti dia menangkap patogen, kemudian memprosesnya. Seperti apa memprosesnya? Dia dipotong-potong patogennya itu di dalam sel penyaji antigen itu. Kemudian setelah dipotong kecil-kecil, dia ditempelkan ke molekul kecil yang namanya molekul MHC ya. Bisa MHC kelas 1, bisa MHC kelas 2, ada dua jenis ya, yang umum nih. Nah, kemudian setelah ditempelkan ke molekul MHC itu, dia akan ditempelkan ke membran sel dari sel penyaji antigen. Nah, setelah diletakkan di membran sel, maka dia disajikan kepada siapa? Kepada sel T tadi ya, sehingga sel T-nya bisa aktif. Nah, sel dendritik itu fungsinya adalah sebagai sel penyaji antigen yang profesional itu ya. Artinya apa? Artinya ya tadi, sel dendritik bisa memproses patogen antigen ya, sehingga dia bisa dikenali oleh sel limfosit T gitu ya. Nah, sel penyaji antigen yang profesional itu tidak hanya sel dendritik ya, ada sel makrofag, ada sel B. Tapi mengapa pilih sel dendritik gitu ya? Karena sel dendritik ini 100 kali lebih kuat ya, lebih poten dalam mengaktifkan sel T gitu ya. Nah, sel dendritik yang kelima bisa mengaktifkan kekebalan seluler dan humoral atau antibodi. Humoral itu maksudnya antibodi itu ya yang dibentuk gitu ya. Sel makrofag juga bisa ya. Sel limfosit B juga bisa, tetapi kemampuan sel dendritik dalam mengaktifkan kekebalan seluler dan humoral ini lebih baik dibandingkan sel makrofag dan sel B itu ya. Itulah kenapa sel dendritik itu dipakai untuk vaksin terhadap kanker ya, atau pengobatan kanker ya, dan mulai dicoba di beberapa penyakit, misalnya untuk HIV/AIDS ya. Nah, sekarang dicobakan atau wacanakan untuk COVID-19 ini itu ya. Kita lanjutkan. Terus bagaimana cara membuatnya? Ya tentu cara membuat detailnya rumit sekali ya, tidak sederhana gitu ya. Nah, cuma kalau kita mau sederhanakan itu adalah begini cara membuatnya ya. Yang pertama, kita ambil darah pasien yang mau kita vaksin ya, karena ini sifatnya individual ya. Darah pasien diambil untuk dipisahkan sel darah putihnya ya. Jadi pasien kita ambil darahnya, kemudian kan sel darah itu kan ada plasma darah, ada sel darah gitu ya. Sel darah ada sel darah merah, ada keping darah, ada sel darah putih. Nah, ini diambil sel darah putihnya gitu ya. Nah, setelah diambil sel darah putihnya, maka sel darah putih itu diberi zat yang namanya GM-CSF atau granulosit macrophage colony stimulating factor ya. Ini yang saya sampaikan ini adalah cara membuat sel dendritik dari monosit ya, sel monosit. Artinya apa? Nanti ketika diberi GM-CSF ini, maka sel monosit itu akan berubah menjadi sel dendritik gitu ya, disebut dengan monocyte derived dendritic cell gitu ya. Nah, setelah terjadi sel dendritik, setelah terbentuk sel dendritik, maka sel dendritik yang terbentuk itu akan dipaparkan peptida antigen ya, apa saja. Nah, kalau untuk COVID-19 ini ya, maka yang dipaparkan situ adalah protein S dari virus corona ya, SARS-CoV-2 ini ya. Kemudian sel dendritik yang dipaparkan antigen kemudian distimulasi, dirangsang sedemikian rupa agar matang, agar matur ya, agar siap untuk berfungsi dengan baik ya. Bagaimana cara menstimulasinya? Banyak cara ya, banyak cara. Salah satunya dengan memberikan
zat yang disebut sitokin proinflamasi itu misalnya ya. Nah, kalau sudah matur, sel dendritnya tadi sudah kenal dengan antigen, sudah matur, maka sel dendritik yang sudah siap itu disuntikkan kembali ke dalam tubuh pasien tadi ya. Nah, sehingga ini sifatnya individual. Nah, mungkin muncul pertanyaan, nah kalau misalnya pasiennya nggak mungkin diambil darahnya misalnya pada pasien-pasien yang menerima imunosupresan misalnya, atau tidak memungkinkan untuk dibuat sel darah putihnya tidak bisa kita perlakukan sedemikian rupa untuk membentuk sel dendritik ya. Nah, sekarang ini ada beberapa metode yang lain ya, dengan menggunakan stem cell atau stem cell punca ya, atau donor gitu ya. Nah, cuma memang kalau ini lebih berisiko daripada yang milik kita sendiri ya. Nah, itu cara membuatnya, sepintas kita sederhanakan seperti itu ya, biar ada gambaran sedikit ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, sel dendritik yang sudah matang tadi, yang sudah bisa mengenali antigen, yang siap, sudah matang ya, benar-benar siap untuk kerja, disuntikkan dalam tubuh kita. Kemudian ketika disuntikkan, maka dia akan bermigrasi menuju ke kelenjar getah bening yang terdekat gitu ya. Nah, untuk apa? Nah, di kelenjar getah bening yang terdekat itu sel dendritik tadi akan menyajikan antigen kepada siapa? Kepada sel T, baik sel T CD4 atau sel T helper maupun sel T CD8 atau sel T sitotoksik ya, gitu ya. Nah, sel T CD8 atau sel T sitotoksik yang mengenali antigen yang disajikan oleh sel dendritik tadi menjadi aktif ya, sehingga dia bisa menghancurkan sel yang terinfeksi. Nah, kalau tadi sel dendritnya dikenalkan oleh protein S dari virus corona, maka harapannya sel T CD8 yang aktif ini adalah sel T CD8 yang bisa mengenali protein S dari virus corona itu ya. Sehingga kalau dia virus corona menginfeksi tubuh kita, maka dia akan dihancurkan oleh sel T sitotoksik ini, sel T CD8 gitu ya. Nah, tidak hanya itu ya, sel T CD8 sel dendritik itu dia juga bisa mengaktifkan sel T CD4 atau sel T helper ya. Sehingga sel T CD4 ini akan memicu sel B ya. Sel B-nya kalau sudah distimulasi oleh sel T CD4, maka dia akan berubah menjadi sel plasma. Sel plasmanya akan menghasilkan antibodi ya. Nah, sel T CD4 juga nanti menghasilkan zat tertentu, misalnya interferon gamma misalnya, maka dia akan mengaktifkan imunitas seluler. Nah, ini sehingga vaksin sel dendritik ini harapannya bisa mengaktifkan jalur imunitas seluler maupun jalur imunitas humoral atau antibodi ya. Itu cara kerjanya. Sekarang kita bicara ke vaksin Nusantara ya. Beberapa waktu yang lalu di berita televisi salah satu tim ya, anggota tim yang diwawancarai mengatakan sudah ada diregistri di beberapa situs ya. Nah, ini yang kami dapatkan ini ya dari ISRCTN Registry ya, dengan alamat itu ya, tentang dendritic cell vaccine to prevent COVID-19 ya. Nah, nanti isinya ternyata adalah vaksin Nusantara, judul aslinya yang di web tadi itu adalah Adaptive Phase 1 Clinical Trial bla 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 itu ya. Intinya adalah uji klinik fase 1 ya untuk vaksin autolog dendritic cell ya terhadap virus corona SARS-CoV-2 ini ya. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya ini untuk menguji vaksin COVID-19 yang mengandung sel dendritik autolog, itu sel dendritik milik kita sendiri. Jadi milik pasien sendiri, diambil, diproses, kemudian dikembalikan ke pasien lagi, pasien yang sama artinya ya. Nah, sel dendritik autolog itu yang telah dipaparkan dengan protein S dari SARS-CoV-2. Nah, karena ini uji fase 1, maka fokus utamanya adalah dari sisi keamanan dulu ya, itu yang utama ya. Yang
primer itu, yang sekunder nanti untuk melihat kekebalan yang ditimbulkannya gitu ya. Nah, pesertanya adalah dewasa 18 tahun ke atas ya, sehat fisik maupun mental, laki-laki maupun perempuan ya, dan berisiko terpapar COVID-19 gitu ya. Nah, dikecualikan dari ini adalah yang terkena COVID-19, yaitu nggak boleh ya, sudah ada antibodinya, yaitu nggak boleh ikut, artinya dikecualikan ya. Nah, hamil itu juga dikecualikan ya, atau mengalami penurunan kekebalan tubuh ya, sedang menderita hepatitis B atau hepatitis C ya. Nah, tidak sedang menggunakan obat-obat yang bisa menurunkan fungsi sistem imun ya. Tidak alergi terhadap salah satu bahan ya, dan tidak pernah berpartisipasi dalam penelitian vaksin sebelumnya ya. Kalau sudah pernah disingkirkan ya, tidak diikutkan dalam penelitian ini. Nah, kemudian ternyata dari itu ada 27 orang yang mengikuti penelitian ini ya. Dari 27 orang itu dibagi menjadi 9 kelompok ya, masing-masing kelompok ada 3 orang ya. Yang ini satu kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini masing-masing 3 orang ya. Yang kelompok pertama diberi 0,1 mg antigen ya, tanpa GM-CSF ya, ini 0,33 tanpa GM-CSF, 1 mg antigen ya, tanpa GM-CSF ya. Kemudian sama seperti ini, cuma diberi 250 mikrogram GM-CSF ya. Kemudian yang kelompok 789 ini sama 0,1, 0,33 sama 1 mg, cuma GM-CSF nya adalah 500 mikrogram gitu ya. Nah, apa hasilnya? Ya, sayangnya saya belum menemukan hasil publikasinya ya di web, setidaknya sampai kemarin sebelum saya membuat PowerPoint ini ya. Ya, nanti mudah-mudahan kalau sudah ada akan kami sampaikan hasilnya gitu ya. Nah, sekarang apa hambatannya? Apa yang menjadi hambatan untuk vaksin sel dendritik ini? Ya, ternyata ini hambatannya ya. Sel dendritik itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang konvensional dendritic cell atau sel dendritik yang konvensional. Ada yang non konvensional, misalnya plasmacytoid dendritic cell, ada yang monocyte derived dendritic cell, ada pembagian yang menyebutnya adalah yang resident dendritic cell, ada yang membaginya menjadi juga migratory dendritic cell. Nah, sel dendritik yang mana yang mau dipakai gitu ya. Nah, kemudian karena ternyata sel dendritik itu bisa berubah-ubah ya sifatnya ya. Nanti kita bahas di bab imunotoleransi ini ya. Nah, kemudian dalam hal maturasi, sel dendritik yang mana yang akan dipilih ya? Maksudnya seperti apa? Kalau pada kondisi wajar kita terinfeksi oleh kuman patogen misalnya, maka kuman patogen yang menginfeksi tubuh kita, misalnya di daerah tepi itu ya, dia akan dikenali oleh sel dendritik ya. Kemudian sel dendritiknya itu kan masih imatur yang di dalam kulit kita misalnya ya, anggap saja begitulah. Nah, kemudian setelah dia mengenali patogen, dia memproses, dia berpindah menuju ke kelenjar getah bening yang terdekat. Selama proses pindah itu, dia memproses antigen dan juga mengalami maturasi ya, mengalami kematangan dengan menghasilkan berbagai macam struktur tertentu dan bisa mengeluarkan zat-zat tertentu yang nanti bisa mengaktifkan sel T ya. Tapi pada kenyataannya sel dendritik yang tidak matur ya, yang belum matur itu kalau diinjeksikan ke dalam tubuh pasien ya, misalnya kita bikin vaksin sel dendritik, vaksin sel dendritik yang kita berikan ke pasien kembali itu yang belum matang ya, ternyata malah justru mensupresi atau menekan sistem imun kita gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah antigen mana yang akan dipilih gitu ya. Kalau misalnya corona ya protein S atau amplopnya ya, atau
protein yang lain gitu ya, mana yang akan dipilih gitu ya. Nah kemudian bisakah kita menghasilkan jumlah sel dendritik yang cukup ya, karena pengalaman di cancer itu ya, terapi dendritik sel yang untuk cancer itu kesulitan untuk menghasilkan jumlah sel dendritik yang cukup gitu ya. Nah kemudian ya ini yang tadi kita sebut ya, risiko terjadinya imunotoleransi itu kalau di cancer ya. Kalau yang di non cancer ya, untuk yang infeksi bisa adanya risiko terjadinya imunosupresi. Imunosupresi itu adalah justru sel dendritiknya itu akan menyebabkan penekanan sistem imun ya, kalau kita tidak pinter-pinter, tidak pas dalam meng-create atau menciptakan sel dendritik yang baik ya. Nah selama kita bisa membuat sel dendritik dengan tipe yang bisa mengaktifkan sel T helper tipe 1 ya, maka insya Allah itu akan bermanfaat. Tapi kalau kesulitan untuk menghasilkan sel dendritik yang bisa membantu polarisasi sel T helper tipe 1 ya akan jadi imunosupresi gitu ya. Nah untuk membentuk sel dendritik yang matang, yang siap, itu membutuhkan waktu kira-kira 1 minggu ya. Ada yang dipercepat bisa 2 sampai 2 hari ya. Nah, tapi ada yang 1 minggu. Nah semakin lama maka risiko untuk terkontaminasi yaitu oleh bakteri misalnya itu menjadi ada ya. Nah seandainya hambatan ini bisa diatasi dengan baik, nah, masih memunculkan masalah yang lain ya. Apa masalah yang lain itu adalah baik enggak ini dipakai untuk imunisasi massal ya, karena ini sifatnya individual ya, dan teknologinya kan tidak sederhana ini gitu ya. Nah apakah bisa dipakai untuk vaksinasi massal, apakah bisa mengcover sedemikian banyak penduduk dalam waktu yang sangat singkat ya. Kemudian bagaimana dengan harganya ya, kalau kabarnya 140.000 ya bagus sekali ya, tapi mungkin enggak itu ya, wallahu alam ya. Mudah-mudahan ya memang sebegitu betulan ya. Kemudian belum nanti apakah semua vaskes itu baik yang di kota besar maupun di pelosok-pelosok itu siap untuk atau mampu untuk melakukan ini ya, wallahu alam ya. Nah yang itu nomor 2 ya. Yang pertama adalah nanti kita tunggu publikasi dari hasil uji klinik fase 1, fase 2 dan seterusnya ya. Mudah-mudahan memang bermanfaat betul untuk membantu memberantas COVID-19 ini ya. Dari sisi dari sisi ilmu pengetahuan idenya bagus ya. Ya mudah-mudahan memang bisa membantu dalam mengatasi betulan ya. Kita tunggu saja nanti perkembangannya seperti apa begitu ya. Nah ini referensi yang saya gunakan, nanti agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kita tulis di bawahnya ya, karena ada beberapa yang berkomentar agak mengganggu ya, maka ya sudah saya taruh di belakang ya. Nah kalau ada pertanyaan atau komentar ya silahkan tulis di kolom komentar ya. Ya, demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.